Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyam mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima rawahu Muslim An-Nu'man bin Bashir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahari wal huma. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin wal mukminin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang baru saja kita bacakan adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, yang sudah sangat akrab dan familiar. Bahkan boleh jadi kita diantaranya sudah hafal ayat tersebut, yaitu firman Allah surah Al-Hujurat ayat 10, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, hadis riwayat Muslim. Sengaja dua dalil ini jemaah Jumat yang Allah muliakan kita angkat wujud keprihatinan terhadap kondisi, terhadap situasi yang sedang terjadi, yang dialami oleh umat Islam, yang sungguh sangat memprihatinkan. Mudah-mudahan dua dalil ini menjadi renungan bagi kita, sekaligus sebagai bahan evaluasi apakah Islam yang kita miliki sudah seperti yang Allah inginkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu, kata Allah, mereka adalah bersaudara.
Yang menarik jemaah Jumat yang Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab atau tolak ukur mukmin itu oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan mereka adalah bersaudara hanya karena satu sebab saja. Karena mereka sama-sama memiliki iman. Ketika imannya sama, manusia dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda, perbedaan nasionalisme, perbedaan suku, perbedaan bangsa, warna kulit, bahasa dan yang lainnya, terlepas dari berbagai macam perbedaan yang ada, tapi selama mereka memiliki satu persamaan iman, Allahnya sama, nabinya satu, kitab sucinya juga Al-Quran, kiblatnya juga menghadap kepada Ka'bah, dan memiliki keyakinan yang sama, maka itu cukup, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadi acuan dan motivasi. Sesungguhnya mereka itu adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Orang yang memiliki satu iman boleh berbeda dalam yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, interaksi sama mereka itu seperti interaksi dua orang yang bersaudara, kakak dan adik. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagaimana betul persaudaraan orang mukmin itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Bashir, mathalul mu'minina, perumpamaan orang mukmin, orang yang satu imannya, titik, tidak ada tambahan, tidak perlu persamaan yang lain, cukup satu imannya, satu akidahnya, satu Allahnya, satu nabinya. Mereka itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hal berkasih sayang, dalam hal saling membantu, saling berlemah lembut dan bermanis-manis. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid. Persis seperti satu batang tubuh. Bagaimana keadaan? Bagaimana situasi satu batang tubuh? Idza ishtaka minhu udhun. Kalau satu bagian sakit, kaki sakit atau tangan sakit, kulit sakit, tidak semuanya, tapi ada satu bagian yang sakit, tada'alahu sa'irul jasad, maka rasa sakit itu akan dirasakan menjalar ke tubuh yang lain, bisahari wal huma, sehingga akibatnya satu bagian yang sakit, yang lain ikut bertanggang, yang lain ikut panas. Cuma-cumanya Allah muliakan, seperti inilah iman yang diinginkan oleh Allah. Iman yang mampu membuat orang yang berbeda latar belakang, tanah air dan yang lainnya memandang sesama mukmin seperti pandangan persaudaraan yang Rasulullah tegaskan seperti ibarat satu batang tubuh. Coba jemaah Jumat yang Allah muliakan, kalau benar iman kita seperti ini, seperti yang Allah dan Rasul inginkan seperti ini, kita bisa membayangkan apa yang terjadi, kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh umat Islam, sehingga terbayang oleh kita jemaah Jumat yang Allah muliakan, kalaulah iman kita bukan sekedar pengakuan atau tamani, benar-benar sudah masuk ke dalam hati seperti yang Allah inginkan seperti ini, maka ketika belum lama ini kita dengar bagaimana orang Yahudi menyerang orang Islam yang ada di Gaza, menghancurkan rumahnya, meluluh lantakkan negerinya, membunuhi anak-anaknya, sehingga ada orang yang kepalanya pecah, perutnya meletus, anak-anak menjadi korban. Lalu jemaah-jemaah Allah, bukan apa yang terbayangkan oleh kita ketika ada umat Islam diserang oleh Yahudi? Maka tentu kalau seandainya keimanan seperti ini yang kita miliki, saya yakin Yahudi itu tinggal nama. Kenapa? Karena Gaza, karena Palestina ada di tengah
mayoritas negara Islam. Ada Arab Saudi, ada Suriah, ada Mesir, ada Turki dan yang lainnya. Apa yang akan terjadi kalau seandainya iman yang dimiliki oleh umat Islam seperti batang tubuh, ketika orang Yahudi menzolimi, memerangi umat Islam yang ada di Palestina, maka negara Islam lain yang bangkit. Karena umumnya jemaah Jumat yang Allah muliakan, kepala negara, raja, presiden, negara-negara yang ada di sekitar Palestina itu Muslim. Maka tentu saja terbayangkan oleh kita Israel hanya tinggal nama. Dan inilah jemaah Jumat yang Allah muliakan yang dahulu dikhawatirkan oleh Perdana Menteri pertama Israel yang bernama Golda Meir. Ketika Israel sebagai negara penjajah yang dia awalnya imigran, datang minta suaka, datang minta perlindungan kepada umat Islam yang ada di Palestina, meskipun akhirnya mereka berhasil menguasai Palestina. Kondisi Yahudi ketika datang ke Palestina persis seperti Cina datang ke Indonesia, menjadi tenaga kerja, minta perlindungan, minta suaka, numpang makan. Tapi ketika lengah orang-orang Islam yang ada di Palestina, keadaan berbalik. Israel yang awalnya pendatang menjadi pemilik, dan Palestina lah yang awalnya pribumi menjadi terlunta-lunta tinggal di pengungsian. Apa kata Golda Meir ketika baru saja Israel sebagai sebuah negara diproklamirkan? Ada Yahudi fundamentalis yang dia melakukan tindakan kebencian, membakar Masjidil Aqsa. Kata Golda Meir, saya tidak bisa membayangkan bagaimana marahnya umat Islam. Negara Israel yang baru berumur seumur jagung, lalu ada warganya Yahudi militan, Yahudi radikal membakar Masjidil Aqsa. Meskipun akhirnya api sempat dipadamkan. Apa kata Golda Meir? Semalaman saya tidak bisa tidur. Terbayang oleh saya umat Islam marah, sehingga Israel besok tinggal nama. Namun kata beliau, dan ini dicatat dalam buku memorinya, keesokan harinya, pagi hari tidak terjadi apa-apa, siang hari juga tidak ada apa-apa, sampai malam hari. Akhirnya saya yakin umat Islam tidak ada apa-apanya. Sejak itulah jemaah Jumat yang Allah muliakan, perampasan, pengusiran dan penindasan dilakukan oleh Israel tanpa sedikit pun merasa khawatir umat Islam di negara lain akan marah. Begitu juga jemaah Jumat yang Allah muliakan, hari ini kembali kita dengar bagaimana nasib penderitaan yang dialami oleh umat Islam yang ada di Rohingya, yang mana mereka diusir dari negerinya, lalu bekas tempat tinggalnya digantikan oleh orang Buddha, dan mereka menjadi orang yang terlunta-lunta. Ini terjadi dan berlangsung selama puluhan tahun. Padahal jemaah Jumat yang Allah muliakan, di sekitar Rohingya yang bernama negara Myanmar itu adalah negara-negara Islam mayoritas. Bertetangga dengan Myanmar ada Bangladesh, yang orang sering memujinya. Bangladesh itu adalah negara Islam yang masjidnya ramai, subuh seperti salat Jumat. 100% penduduknya Muslim. Namun ketika umat Islam yang ada di Rohingya dizolimi oleh Myanmar Buddha, sedikit pun orang Islam yang ada di Bangladesh, terutama penguasanya, tidak terganggu tidurnya. Begitu juga jemaah Jumat yang Allah muliakan, kejadian yang dialami oleh umat Islam yang ada di Uighur, di negara bagian Cina, yang dahulunya bukan negara Cina, di mana umat Islam dilarang berpuasa, dilarang berjihad, bahkan dipaksa untuk menanggalkan identitas keislamannya. Padahal jemaah Jumat yang Allah muliakan, Cina itu adalah negara yang tidak akan bisa hidup tanpa umat Islam, karena dia sebagai sebuah negara produsen, konsumennya, sasaran dagangnya umat Islam. Hampir 99% kebutuhan jemaah haji yang ada di Saudi itu made Cina. Terbayangkan oleh kita kalau seandainya Saudi memutuskan hubungan dagang, seandainya Indonesia dan negara Islam yang lainnya memutuskan hubungan dengan Cina,
sebagai protes atas kekejamannya kepada umat Islam, Cina tidak akan bisa hidup. Namun jemaah Jumat yang Allah melakukan, itulah persoalannya. Ketika ada umat Islam dizalimi, ketika ada umat Islam disakiti, ketika ada umat Islam yang mengalami penindasan luar biasa oleh orang kafir, umat Islam yang lain diam dan tidak bereaksi, sehingga orang kafir semakin berani. Sering kita dengar jemaah Jumat yang Allah mengatakan itu bukan urusan kita. Bagaimana tokoh-tokoh yang ada di negeri kita mengatakan jangan ikut campur urusan Palestina, itu bukan urusan kita. Bagaimana kita bisa percaya jemaah Jumat yang Allah muliakan ada orang mukmin yang kata Allah mereka bersaudara, mengatakan penderitaan yang dialami oleh umat Islam yang ada di Palestina bukan urusannya, hanya karena beda tanah air, hanya karena beda nasionalisme. Bahkan yang lebih parah jemaah Jumat yang Allah muliakan, ketika umat Islam menderita, mengalami kesedihan, ada umat Islam yang lain yang justru seolah-olah bersyukur, seolah-olah dia menyalahkan itu salah orang Palestina karena akidahnya tidak betul. Padahal kalau seandainya mereka meluruskan akidah, enggak perlu perang, dengan meludah saja Israel akan kalah. Cuma ya Allah, bagaimana mungkin ada pemahaman yang seperti ini ketika umat Islam menderita? Dia bukannya menyalahkan orang yang menyakiti umat Islam, tapi menyalahkan umat Islam yang menderita. Kenapa akidahnya enggak benar? Padahal jemaah Jumat yang Allah muliakan, dalam hadis dan ayat yang banyak, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau ada penderitaan yang dialami oleh umat Islam, fa in istansarukum fi din fa alaikumun nasr. Kalau mereka minta tolong, ada umat Islam yang walau apapun perbedaannya, mereka minta tolong, fa alaikumun nas, kamu mesti menolong mereka. Enggak perlu kita persoalkan apa pemahamannya. Ada juga orang mengatakan kita enggak perlu bantu Palestina karena mereka beda manhaj. Sejak kapan ada agama mengajarkan menolong orang itu mesti memperhatikan manhaj? Jangankan beda manhaj, beda akidah pun ada orang yang butuh pertolongan, tapi akidahnya tidak sama orang kafir menderita. Kita bisa menolong, wajib menolong orang kafir yang menderita meskipun akidahnya beda. Apalagi kalau hanya beda manhaj, beda guru, beda pengajian, beda metode dan yang lainnya. Jemaah Jumat yang Allah melakukan. Jadi ini semacam renungan bagi kita. Berarti akidah yang kita miliki, iman yang kita miliki belum seperti yang Allah inginkan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Cukup iman, persamaan iman membuat kita memandang orang lain, apapun perbedaannya, mereka adalah saudara kita. Kalau mereka saudara kita, masalul mu'minina fi tawaddihim, orang mukmin itu dalam bersaudara, dalam berkasih sayang, saling tolong menolong, kamasalil jasadil wahid, sama seperti satu batang tubuh, idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sairul jasad. Kalau satu bagian yang sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Syukran ya Rabbi, syukran hadaita qalbi, syukran.